warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dewi Lestari, NPM 1701010121 kelas 17C Manajemen. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan materi terkait negosiasi lintas budaya dan negosiasi internasional. Jadi, budaya itu menentukan karakteristik di level kelompok. Artinya, tidak semua anggota budaya itu memiliki karakteristik yang beragam. Jadi, perbedaan budaya inilah sebagai yang paling bertanggung jawab atas hasil negosiasi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan ada beberapa pengaruh budaya menurut peneliti. Di antaranya yaitu ada hasil negosiasi, kemudian ada proses negosiasi dan pertukaran informasi. Kemudian ada kognisi negosiator, dan yang terakhir ada etika dan teknik negosiasi. Kemudian di sini saya juga ingin menjelaskan mengenai budaya sebagai nilai bersama. Nah, jadi di sini dilakukannya dengan kita menemukan norma-norma dan nilai-nilai penting. Kemudian kita itu berusaha memahami bagaimana perbedaan bisa mempengaruhi negosiasi internasional tersebut. Kemudian di sini ada dua pengaruh budaya terhadap negosiasi menurut sudut pandang peneliti dan sudut pandang manajerial. Yang pertama ada pengaruh budaya terhadap negosiasi menurut sudut pandang penelitian, yaitu diantaranya ada kepentingan prioritas, ada pola kesepakatan integratif, dan yang terakhir ada pola interaksi. Di sini juga ada pengaruh budaya terhadap negosiasi menurut sudut pandang manajerial, yaitu peluang negosiasi. Nah, peluang negosiasi ini dibagi menjadi dua, yaitu distributif dan integratif. Kemudian yang kedua ada pemilihan negosiator, di antaranya ada ahli dan rekan terpercaya. Kemudian yang terakhir ada komunikasi. Komunikasi itu dibedakan menjadi langsung dan tidak langsung. Selanjutnya saya juga ingin menjelaskan mengenai faktor pembeda negosiasi internasional. Di antaranya yang pertama itu ada kontrol pemerintah dan birokrasi asing. Jadi jelasnya ini hubungan antara negosiasi sebelumnya dan selama bernegosiasi. Kemudian ada pluralisme politik, yaitu tingkat konflik yang mendasari negosiasi politik. Dan yang terakhir ada pluralisme hukum, di mana kekuatan tawar-menawar relatif negosiator dan sifat ketergantungannya. Kemudian di sini saya ingin memberikan contoh kasus dalam materi negosiasi lintas budaya dan negosiasi internasional. Di sini saya mengambil dua negara, yaitu Amerika dan Cina, bagaimana mereka melakukan proses negosiasi lintas budaya dan negosiasi internasional. Nah, jika dibandingkan, Amerika itu melakukan proses negosiasi enggan untuk berlama-lama. Mereka lebih menyukai hal-hal detail dan rinci tentang segala hal yang menyangkut kontrak bisnis. Berbeda dengan orang Cina. Orang Cina cenderung menyukai pembahasan prinsip umum yang akan menjadi tata nilai dalam semua kesepakatan bisnis. Kemudian orang Amerika tidak membicarakan hal-hal lain kecuali mitra bisnis. Berbeda dengan orang Cina malah menyukai mitra bisnis, yaitu adalah teman, dan membicarakan hal-hal lain seperti keluarga supaya timbulnya keakraban antara satu dengan yang lain. Kemudian jika Amerika tidak memperlakukan birokrasi yang panjang untuk melibatkan unsur politik umum. Bedanya dengan Cina, jika negara Cina dikuasai sepenuhnya oleh partai komunis, sehingga semua keputusan bisnis harus melewati birokrasi partai. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.